Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita jumpa kembali hari ini dalam ibadah Sekolah Minggu kelas pra-remaja hari Minggu tanggal 12 September 2021. Apa kabar? Lese berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat. Adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, Lese mengajak kalian untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami diizinkan untuk bersama-sama beribadah melalui online YouTube. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau masih memberikan kami tubuh yang sehat, hati yang penuh sukacita, datang di hadapan Engkau. Bapa di surga, ampunilah segala dosa-dosa yang telah kami perbuat yang membuat hati-Mu sedih. Tuhan, layakkan kami untuk mengikuti ibadah hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin hari ini karena keterbatasan alat-alat elektronik sehingga mereka tidak bisa mengikuti ibadah online. Tuhan tetap memberkati mereka. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Lese mengajak kalian juga untuk memuji Tuhan. Melalui suara kita akan pujikan puji-pujian berikut ini. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana
Adik-adik, tahukah kalian di dalam tubuh kita itu memuat 100.000 gen. Dan gen itu fungsinya adalah memberikan perintah kepada sel-sel kita untuk memproduksi zat-zat yang diperlukan untuk kelangsungan tubuh kita. Gen ini tidak pernah berhenti, walaupun sedetik pun, untuk memberikan instruksi kepada sel-sel tubuh kita. Nah, tetapi ada unsur lain ya, juga yang tidak pernah berhenti memberikan instruksi, yaitu hati kita. Hati kita juga tidak pernah berhenti memberikan instruksi kepada kita bagaimana atau apa yang harus kita perbuat. Adik-adik, hati itu apa ya? Hati adalah pikiran atau akal budi kita. Nah, di dalam kitab Amsal 4 ayat 23, penulis Amsal mengatakan hal berikut. Ayo kita baca sama-sama dalam kitab Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, adik-adik, hati itu apa sih? Nah, kalau dalam pelajaran biologi ya, sains itu ya. Nah, hati adalah salah satu organ tubuh manusia yang bisa disebut dengan lever. Tetapi yang dimaksud dengan yang dituliskan oleh penulis kitab Amsal itu bukan lever. Yang dimaksud oleh kitab Amsal adalah pikiran kita. Jadi kalau dalam Amsal 4 ayat 23 tadi lo terjemahkan dengan bahasa kita tadi ya. Jadi kira-kira bunyinya begini. Jagalah pikiranmu dengan segala kewaspadaan, karena dari pikiranlah terpancar kehidupan. Maksudnya terpancar kehidupan itu apa? Yaitu hal-hal yang kita lakukan ya. Dengan menjaga pikiran, maka kita juga memancarkan tingkah laku yang baik juga. Nah, adik-adik, mengamati ya dalam masa-masa kelas praremaja seperti masa kalian ini ya, pertumbuhan itu sedang pesat-pesatnya. Jadi kalian baik itu pertumbuhan badan maupun pertumbuhan pikiran ya. Kalau pertumbuhan badan misalnya waktu adik-adik baru bergabung di kelas praremaja ya, yang barusan naik dari kelas madya, itu biasanya masih imut-imut ya. Nah, nanti kalau sudah waktunya kalian naik ke kelas YOT ya, dari kelas praremaja naik ke kelas YOT, kebanyakan waduh, sudah pada tinggi. Jadi pertumbuhannya itu cepat sekali ya, bertambah tinggi. Biasanya tambah ganteng, tambah cantik ya. Nah, memang itu pertumbuhan tubuh pada saat anak-anak seumur kalian. Tetapi pertumbuhan pikiran itu biasanya juga cepat ya, berlangsung dengan sangat cepat, pesat ya pertumbuhannya. Contohnya begini loh, saya kasih contoh. Pada waktu kalian di kelas madya ya. Nah, biasanya pola pikir kalian itu masih dipengaruhi oleh orang tua. Jadi baju itu dipilihkan mama, model bajunya juga dipilihkan mama. Kemudian model rambut biasanya juga ditentukan oleh orang tua. Misalnya mamanya seneng rambutnya pendek aja, potong pendek aja ya, biar nggak panas, nggak cepat berkeringat ya. Dan kalau mau berangkat sekolah praktis gitu ya, nggak terlambat sekolah gara-gara harus menyisir rambut gitu ya. Nah, kemudian biasanya
pada saat kalian sudah seusia kelas remaja, itu biasanya kalian pasti kepingin memilih sendiri gaya berpakaian ya. Aku kepingin baju yang modelnya begini, aku kepingin dengan model rambut yang begini. Nah, itu menunjukkan bahwa pola pikir kalian juga berkembang. Nah, sejalan dengan itu tentu saja kalian akhirnya harus banyak menentukan pilihan. Ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh penulis Amsal tadi, bahwa pilihan kita itu tergantung dari pikiran. Nah, semua tanya, dalam seminggu ini hal-hal apa yang sudah kalian tonton dan kalian lihat, kalian dengarkan ya. Kan saat ini perkembangan teknologi sangat maju ya, dengan internet semua informasi dapat didapatkan dengan sangat cepat ya. Nah, biasanya kalian melihat atau menonton apa? Mendengarkan apa? Apa yang kalian tonton itu sesuatu yang baik. Kemudian yang kalian dengarkan juga sesuatu yang baik. Atau bahkan yang kalian mainkan itu sesuatu yang baik. Pasti kalian tanya gini, bagaimana sih caranya menentukan sesuatu itu baik atau tidak? Nah ya, kan semua lagu itu sama aja, semua film juga sama aja, semua game juga sama, harus dimainkan ya, juga sama serunya. Nah, adik-adik, hari ini kita mendapat nasihat dari Rasul Paulus tentang sesuatu yang layak untuk kita lihat, layak untuk kita dengarkan atau kita pilih ya, kita mainkan ya. Ayo kita lihat dari kitab Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Baik, kita baca sama-sama ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, adik-adik, itu nasihat Paulus ya kepada kita. Apa yang patut kita lihat, apa yang patut kita dengar, atau patut kita mainkan ya. Kalau saya yakin adik-adik di sini semua pasti main game ya, game online ya. Sekarang nggak musim ya kalau nggak main game online ya. Hampir rata-rata semua anak-anak pasti main game online ya. Nah, di situ dikatakan bahwa yang patut kita dengar, patut kita lihat adalah semua yang benar, yang mulia, yang adil dan suci, yang manis dan juga yang sedap didengar dan juga yang disebut dengan kebajikan. Hidup kita dibentuk oleh apa yang kita lihat atau kita dengar. Apa yang kita lihat dan kita dengar itu akan membentuk gaya hidup dan pola pikir kita. Rasul Paulus menegaskan bahwa pikiran manusia itu selalu dipengaruhi dengan apa yang didengar dan apa yang dilihat. Jadi, bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan sedap didengar dan disebut kebajikan, itulah yang harus mempengaruhi pola pikir kita. Sehingga hidup kita bisa dikatakan sehat dan benar. Bagaimana ya bentuk praktisnya apa yang dikatakan tadi itu ya? Nah, adik-adik, apa sih yang dikatakan semua yang manis, semua yang indah itu, semua yang benar? Nah, pikiran yang benar dan mulia dalam hidup kita selama ini
Misalnya, seberapa sering kalian mendengarkan musik-musik rohani dibandingkan musik-musik dunia saat ini? Ya, kita harus memilih lebih banyak mendengarkan musik-musik rohani, ya, karena musik-musik itu juga membantu untuk pola pikir kita. Dalam kehidupan sehari-hari, pikiran yang benar dan mulia di dalam hidup kita, di mana itu akan dipengaruhi dari seberapa sering kita mendengarkan hal-hal yang rohani daripada hal-hal yang bersifat duniawi. Misalnya cerita-cerita tentang dongeng-dongeng, ya, atau bahkan cerita tentang cinta-cintaan begitu, ya, atau bahkan cerita yang berupa gosip, dusta, ya, itu juga mempengaruhi pola pikir kita. Semua yang suci, yang sedap didengar di dalam hidup kita, contohnya seberapa banyak kalian melihat film-film yang tidak berguna. Ya, misalnya film horor, film kekerasan, dibandingkan dengan kalian membaca kitab suci. Ya. Nah, kebajikan dan patut dipuji itu bagaimana? Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, kita berkata jujur, kita memuji orang dengan tulus. Itu adalah hal-hal yang baik, yang patut dipuji. Nah, adik-adik, segala sesuatu yang masuk dalam pikiran kita ini akan menjadi sumber dari apa yang sering kita lihat dan kita dengar. Meskipun kita menolak apa yang kita lihat dan kita dengar, namun kalau kita membiarkan diri kita terus-menerus diisi dengan hal-hal yang tidak baik, maka secara tanpa sadar lama-kelamaan akan masuk juga di dalam pikiran kita. Akhirnya hal itu akan mempengaruhi hidup dan pikiran kita. Bagaimana supaya hal ini dapat kita tolak dalam hidup kita? Ya, kita harus hidup berdasarkan firman Tuhan. Kita harus membekali dan mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Ayo lo semua tanya. Hampir setiap hari Lose membagikan renungan. Seberapa banyak dari adik-adik yang membaca renungan itu? Ya, hidup kita harus didasari oleh firman Tuhan, ya, yang menjadi pola pikir kita, yang akan mempengaruhi juga bagaimana akhirnya kita memilih sesuatu. Jadi kita harus teliti di dalam memilih apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan juga apa yang kita mainkan, ya, supaya kita tidak salah, ya. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan kita yang menjadi ayat hafalan kita hari ini adalah dari kitab Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Lose akan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami sudah belajar akan firman Tuhan.
mengenai bagaimana kami harus mengelola pola pikir kami dengan apa yang kami lihat, dengan apa yang kami dengar, dan juga apa yang kami mainkan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat memilih dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang menolong kami untuk dapat melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Ayo kita mengumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan puji-pujian berikut ini. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini supaya menjadi berkat dan berguna bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Terima kasih buat Kristo yang sudah memimpin kita di dalam doa persembahan. Nah, adik-adik, demikian ibadah kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Happy Sunday.